Selamat pagi anak ini Bu. Kembali lagi bersama Ibu Merly Berlian Taborisi Jabar. Nah, udah semangat gak hari ini? Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita berdoa dulu ya. Ya, Ibu akan bawakan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen anak Ibu dulu ya. Yang Ibu tanya, yang Ibu panggil namanya, menjawab saya hadir Bu, oke? Budi. Ya, hadir ya. Santi, Sinta, Eugene, Sharon, Nadia, Daniel, Keisha. Oke, semuanya hadir ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, di sini Ibu ada gambar tentang sumber daya alam. Nah, ada yang bertanya, Bu, sumber daya alam itu apa sih? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Atau anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Oh, tidak tahu ya. Ibu akan menjelaskan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Nah, yang dapat digunakan manusia. Nah, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, dan tetapi juga tumbuhan dan mikroorganisme, tetapi juga komponen biotik seperti minyak bumi, gas alam sebagai jenis logam, air, dan tanah. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga ada terbagi dua, yang dapat diperbaharui, dan yang kedua yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Ibu akan tanya anak Ibu, siapa tahu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ayo. Apa? Iya, hewan. Iya, itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tumbuh-tumbuhan, iya bisa juga. Udara, air, dan sinar matahari. Nah, itu adalah contoh yang dapat diperbaharui. Nah, sedang Ibu tanya, di situ tadi disebutkan dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah udara. Nah, Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu manfaat dari udara? Iya, manfaat dari udara itu adalah untuk bernafas. Manfaat udara adalah untuk bernafas. Nah, kalau dari manfaat dari air? Iya, untuk minum, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dan juga sinar matahari. Ada contohnya untuk menjemur pakaian dan lain sebagainya. Dan yang kedua tadi disebut adalah yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa disebut yang tidak dapat diperbaharui? Karena sumber daya alam sejenis mempunyai jumlah yang terbatas. Hal ini diperkenankan di proses tumbuhannya membutuhkan waktu yang sangat lama hingga digunakan terus-menerus, akan terus seperti bahan-bahan galian, alat, dan minyak bumi juga disebut, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan contoh yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini juga Ibu menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan. Sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar juga. Nah, adalah pengertian dari kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan semua makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Nah, di sini juga pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama, semua pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui harus digunakan, harus hati-hati. Nah, contohnya seperti air, tanah, dan udara. Misalnya, mengembangkan metode penambangan dan memproses yang lebih efisien serta dapat didaur ulang.
melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alamnya. Gimana sih caranya menjaga kelestarian lingkungan alamnya? Nah, contohnya ini kita ambil dari lingkungan. Bagaimana sih menjaga kelestarian dari lingkungan? Nah, di sini Ibu akan mau bertanya, bagaimana caranya kita untuk melestarikan lingkungan di sekitar? Contohnya seperti tidak menebangi, misalnya di lingkungan sekitar kita ini ada pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan yang hijau yang kita lestarikan. Kita tidak boleh menebang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti ada tanaman pepohon-pohonan yang ada tumbuh di lingkungan sekitar kita. Nah, itu tidak boleh kita tebang. Gunanya apa sih, Bu? Apa sih gunanya, Bu, kalau kita tidak menebangnya? Iya, coba Ibu tanya dulu sama anak Ibu, si Nadia. Apanya gunanya kalau pohon yang di lingkungan sekitar kita tidak ditebang? Iya, bebas dari polusi udara, bisa juga itu masuk ke dalam pelestarian lingkungan. Iya, ibaratnya kalau di tempat kita itu banyak pohon-pohonan, tentu kita bebas dari polusi udara. Nah, nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lebih sehat juga karena kita dapat menghirup udara yang sejuk, karena tadi polusi tidak bebas masuk, iya kan? Jadi kita bisa lebih sehat, lebih asri lagi tempatnya, lingkungan lebih indah dan hijau. Nah, dan juga air juga dapat lebih bersih ya kan, bersih dan bisa sehat untuk kita minum. Nah, di sini juga disebut dengan pelestarian tanah. Kenapa disebut dengan pelestarian tanah? Karena upaya pelestarian, apa sih gunanya ya kan pelestarian tanah? Di sini upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan menggalakkan kegiatan dengan contohnya menanam pohon atau penghijauan kembali atau tidak reboisasi ya. Reboisasi itu dan terdapat tanah yang semula gundul untuk daerah perbukitannya atau penggunaan yang posisi tanahnya miring perlu dibangun terasering atau sengkedan sehingga mampu menggambar laju aliran air hujan. Nah, jadi itu dia ya fungsinya pelestarian tanah itu dengan menanami pohon-pohon dan tidak reboisasi, ya kan? Nah, di sini juga Ibu buat contoh gambar dalam pelestarian tanah. Nah, di sini ada sejumlah anak-anak dengan melakukan penanaman pohon ya kan, penanaman pohon. Ya, penanaman pohon di tanah nih. Ini disebut dengan pelestarian tanah. Dan gambar yang kedua ini adalah pelestarian sumber daya alam. Nah, ini contohnya ya. Melestarikan sumber daya alam. Dan melestarikan sumber daya alam itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk alami atau organik ya. Penggunaan pupuk alami atau pupuk organik dalam pertanian sangatlah tepat karena dapat menjaga kelestarian. Iya, dapat menjaga kelestarian dari tanah tersebut. Nah, itu makanya kita disarankan untuk menggunakan pupuk alami. Nah, itulah gunanya ya. Makanya digunakan dia pupuk organik untuk melestarikan tanah ya kan, agar tidak bisa tercemar dia ya kan. Nah, untuk hari ini cukup sekian materi dari Ibu. Besok akan kita lanjut lagi. Oke? Nanti tugasnya akan Ibu kasih, silakan kerjakan di rumah. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, selamat siang.